Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas apa itu keamanan komputer serta aspek dan metode dari keamanan itu sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apa itu keamanan komputer. Nah, mungkin di sini saya akan membacakan definisi dari berbagai referensi dan sumber ya terkait apa itu keamanan komputer. Termasuk juga nanti ada referensi atau definisi dari beberapa ahli. Ya. Nah, di sini bisa saudara baca ya, dan saudara pahami. Mungkin saudara juga sudah mengenal apa itu keamanan komputer ya. Tapi alangkah baiknya kita juga akan mengenal ulang atau saya akan menjelaskan ulang terkait apa itu keamanan komputer. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa keamanan komputer atau yang biasa kita kenal dengan cyber security atau keamanan TI itu adalah keamanan informasi sebagaimana diterapkan pada perangkat komputasi ya seperti komputer ataupun smartphone serta jaringan komputer seperti jaringan pribadi dan publik termasuk seluruh internet. Nah, di sini juga ada penjelasan terkait keamanan komputer lainnya yaitu keamanan komputer adalah perlindungan sistem komputasi dan data yang mereka simpan atau akses. Ya. Nah, kemudian definisi lainnya juga di sini kita lihat bahwa keamanan komputer atau cyber security atau IT security itu adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Nah, jadi bertujuan untuk membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi apakah ada usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Nah, biasanya informasi di sini dalam artian informasi non fisik ya, yang tersimpan di dalam komputer. Nah, di sini juga ada definisi lainnya ya, bahwa keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Jadi sasaran dari keamanan komputer antara lain itu sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Nah, itu beberapa definisi dari berbagai sumber ya. Nah, di sini kita lihat juga ada definisi dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada John D. Howard dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua itu ada juga menurut Woman ya pada tahun 1999 dalam bukunya Computer Security bahwa keamanan komputer adalah berhubungan dengan pencegahan diri dan deteksi terhadap tindakan pengganggu yang tidak dikenal dengan yang tidak dikenali dalam sistem komputer. Nah, itu beberapa definisi yang saya jelaskan terkait dari keamanan komputer. Jadi, intinya di sini adalah tujuan dari keamanan komputer adalah untuk mengamankan komputer, mengamankan data, mengamankan informasi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi, cara garis besar atau inti dari computer security ini adalah untuk mengamankan informasi yang tersimpan di dalam sebuah komputer. Nah, kemudian apa alasan dari dibutuhkannya keamanan komputer tersebut? Yang pertama itu untuk melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan ini menjadikan sistem itu kita berpotensi ya untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Nah, jadi kita harus melindungi sistem kita dari hal-hal tersebut. Kemudian kedua, mengurangi risiko ancaman. Nah, hal ini biasanya berlaku di institusi dan perusahaan swasta ya. Ada beberapa macam penyusup yang dapat menyerang sistem yang kita miliki. Nah, terlebih kalau seandainya perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi memiliki data-data yang sifatnya rahasia, itu kita harus memberikan keamanan yang lebih terhadap sistem yang kita miliki tersebut. Ya, seperti contohnya mungkin di perbankan, kalau seandainya kita tidak menerapkan sistem keamanan atau cyber security atau computer security, maka data-data nasabah seperti nomor rekening, kemudian data lainnya yang nantinya bisa diambil oleh orang yang tidak berhak sehingga nanti akan merugikan baik dari sisi nasabah ataupun dari bank itu sendiri. Ya. Nah, itu sangat beresiko. Nah, kemudian yang ketiga itu melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini bisa dikatakan bahwa untuk melindungi sistem dari gangguan alam? Karena untuk komputer security sendiri itu tujuannya tidak hanya untuk mengamankan data saja nantinya, termasuk juga nanti mengamankan infrastruktur dari sistem yang
terintegrasi di dalam komputer itu, ya. Karena di suatu sistem itu tentu punya infrastruktur. Nah, kalau seandainya infrastruktur tersebut kondisinya tidak aman, misalnya berada di tempat yang mungkin berisiko, maka itu bisa menjadi masalah nantinya. Jadi kita juga perlu mengamankan secara fisik. Ya, jadi selain mengamankan informasinya, yang non fisiknya juga kita amankan fisik dari sistem tersebut. Nah, kemudian untuk menghindari resiko penyusupan. Jadi kita harus memastikan bahwa sistem tidak dimasukkan oleh penyusup yang dapat membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu atau menghancurkan sistem kita. Nah, ini yang sering terjadi ya. Nah, kalau seandainya sistem keamanan kita lemah, maka resiko untuk masuk penyusup itu akan lebih besar. Nah, sehingga hal tersebut bisa mengganggu jalannya dari sistem kita. Nah, mengganggu itu tidak hanya sekedar melihat saja, tapi dia bisa mengubah, ya, mengedit, menghapus dan lain sebagainya di dalam sistem kita. Ya, selain dia mencuri data tersebut. Jadi kita harus mengamankan sistem kita. Itulah kenapa alasannya kita dibutuhkannya keamanan komputer tersebut. Nah, hal-hal tadi itu juga berkaitan tentang saat ini terjadinya peningkatan kejahatan komputer. Apa alasannya? Yang pertama itu meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Ya. Jadi ketika kemampuan pengguna komputer dan internet semakin bertambah, maka penggunanya juga akan semakin banyak. Ya. Sama seperti saudara, ketika saudara tidak paham komputer, maka saudara belum tertarik untuk mendapatkan komputer atau membeli komputer atau laptopnya. Sekarang saudara sudah memiliki ketertarikan terhadap suatu teknologi, maka saudara akan membelinya nantinya atau menggunakannya. Nah, sehingga hal tersebut juga akan meningkatkan terjadinya kejahatan komputer. Nah, kemudian yang kedua, desentralisasi server, sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani, sementara SDM-nya terbatas. Nah, SDM terbatas itulah yang nantinya bisa juga menumbuhkan kejahatan komputer. Karena kalau seandainya SDM-nya masih terbatas, ya, berarti kepengetahuannya juga terbatas. Nah, sedangkan orang yang bisa menyusup ke dalam komputer atau suatu sistem tersebut mampu, maka hal tersebut juga akan menjadikan resiko yang lebih tinggi terhadap keamanan komputer itu sendiri. Nah, kemudian kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Kemudian yang keempat, semakin banyak perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Nah, ini juga salah satu alasan meningkatnya kejahatan komputer. Kalau seandainya jaringan lokal kita hubungkan ke internet, apalagi di mana data dari jaringan lokal itu sebenarnya memiliki data yang sifatnya rahasia, kemudian kita hubungkan juga di internet, maka hal itu juga akan berdampak terhadap tingkat kejahatan komputer. Ya, karena orang yang berniat jahat atau mungkin perusahaan atau saingan perusahaan lainnya yang ingin berbuat jahat terhadap perusahaan tersebut, tentu dia ingin mencari informasi-informasi terkait perusahaan lainnya, ya, atau rivalnya. Nah, ini nantinya kalau seandainya kita hubungkan jaringan kita ke dalam internet atau suatu perusahaan ke dalam internet yang dapat diakses oleh publik, ya, tanpa adanya keamanan sistem yang mumpuni, tentu itu akan membuat potensi tingkat kejahatan dari komputer itu akan semakin besar atau semakin banyak. Nah, kemudian yang kelima, semakin banyaknya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Nah, sekarang kan banyak itu aplikasi-aplikasi bisnis yang menggunakan jaringan internet. Nah, itu salah satu potensi untuk meningkatnya terjadinya kejahatan komputer. Itu orang yang berniat jahat, ya. Nah, dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari teknologi. Nah, dari aplikasi-aplikasi inilah yang nantinya mereka akan mengambil keuntungan dari kelemahan sistem yang ada di aplikasi tersebut. Nah, kemudian yang keenam, banyaknya software yang mempunyai kelemahan, ya, atau bugs. Ya, itu juga akan meningkatkan terjadinya kejahatan komputer.
Kemudian yang ketujuh, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah ya disalahgunakan untuk melakukan scanning. Nah, ini kalau seandainya kita menggunakan software-software yang sifatnya untuk mengaudit sistem, nah kita harus hati-hati. Jangan serta-merta kita ketika install kemudian kita berikan izin. Nah, itu merupakan ketika kita memberikan izin suatu akses di dalam aplikasi yang mungkin aplikasi itu bukan aplikasi yang sifatnya memiliki reputasi tinggi atau reputasi baik ya. Nah, itu akan menjadi masalah nantinya ketika kita memberikan izin yang berlebihan. Nah, seperti misalnya kalau kita install suatu aplikasi, kita ingin pinjaman online ya, melakukan pinjaman online. Nah, ketika kita menginstal aplikasi untuk pinjaman online ya, itu nanti akan ada pemberian izin atau akses terhadap aplikasi di dalam smartphone kita. Ya, jadi ketika kita memberikan izin misalnya aplikasi boleh atau diizinkan untuk mengakses kontak misalnya, maka ketika kita izinkan kontak-kontak yang tersedia di smartphone kita itu akan bisa diambil oleh pemilik aplikasi. Ya, makanya saudara kan sering itu mendengar orang-orang yang bermasalah dengan pinjaman online. Nah, si aplikasi atau penyedia pinjaman online tersebut ketika tagihannya tidak dibayar oleh nasabah, maka dia akan mengakses kontak-kontak yang tersedia di dalam aplikasi atau smartphone yang diinstal aplikasi tersebut, yang menginstal aplikasi tersebut. Nah, dia akan akses kontaknya, kemudian dia akan mengirimkan pesan ke dalam kontak-kontak yang tersedia di smartphone tersebut, di aplikasi di komputer di handphone tersebut. Makanya sering terjadi teror-teror terhadap teman-teman yang ada di dalam kontak kita, orang-orang di dalam kontak kita. Dia akan menjelak-jelakan si nasabah bahwa si nasabah ini punya hutang tapi tidak dibayar-bayar. Nah, itu yang sering terjadi saat ini. Jadi jangan sampai kita memberikan akses berlebih terhadap suatu sistem, kecuali sistem itu mempunyai reputasi yang baik. Jadi kita harus hati-hati. Baca dulu, jangan izinkan, jangan beri izin langsung, tapi coba baca kira-kira apa yang diizinkan ya, jadi harus kita baca. Bahkan sekarang ini aplikasi itu juga memberikan izin itu per ketika aplikasi hanya dibuka. Nah, jadi ketika aplikasi dibuka, dia akan mengizinkan pada saat aplikasi itu saja, pada saat aplikasi dibuka saja. Ketika aplikasi tidak dibuka, maka izin itu ditangguhkan dulu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat juga bahwa ada hal-hal yang perlu kita amankan terhadap suatu komputer. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita amankan terkait dari komputer security. Yang pertama itu adalah hardware-nya atau perangkat kerasnya seperti CPU, monitor, hard disk, keyboard, mouse harus diamankan dari pencurian dan kerusakan. Nah, kenapa hal itu juga kita lakukan? Karena itu merupakan infrastruktur dari suatu sistem. Jadi tidak hanya yang saya jelaskan di sini saja, ya, CPU, monitor, hard disk dan lain sebagainya itu, tapi banyak hal yang berkaitan dengan hardware. Hardware atau perangkat keras. Jadi hardware itu juga harus kita amankan. Nah, jangan sampai misalnya anggap seperti kita punya laptop, kemudian kita tinggal di kos. Nah, ketika kita pergi, kita taruh di atas meja, kemudian kita taruh di atas kasur atau di mana yang mungkin bisa dilihat orang dari luar, ya, atau mudah dilihat oleh orang ketika orang masuk. Nah, itu kita harus perhatikan juga itu. Nah, ketika mungkin ada penyusup masuk ke dalam kos kita atau di dalam rumah kita, nah, ketika kita meletakkan suatu komputer, laptop dan lain sebagainya atau perangkat-perangkat yang berharga ya, nah, ketika kita letakkan di tempat yang tidak semestinya, maka itu akan mudah dilihat oleh orang lain. Nah, itu akan mudah diambil oleh orang lain. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah kita simpan di mana, seperti di lemari, kemudian kita kunci,
ya. Kemudian lemari tersebut ditempatkan di dalam kamar, kemudian kamarnya kita kunci, ya. Nah, kemudian nanti kalau ketika kita keluar kita juga harus kunci rumahnya dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan hanya sekedar taruh ya di atas meja kemudian tinggalkan. Nah, mungkin ditinggal 5 menit, tapi dalam 5 menit itu kalau seandainya ada orang jahat, berniat jahat, maka dia akan mengambil karena itu adalah kesempatan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah software atau perangkat lunak. Nah, seperti sistem operasi, aplikasi tambahan, driver harus diamankan dari serangan virus, trojan dan worm dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengamankan software? Tentu kita harus juga menggunakan aplikasi-aplikasi nantinya atau perangkat-perangkat yang nantinya bisa melindungi software atau perangkat lunak dari komputer kita. Ya, seperti mungkin antivirus, ya, dan banyak hal lainnya yang bisa nanti kita gunakan untuk melindungi perangkat lunak kita. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu perangkat manusia atau brainware. Nah, itu seperti admin, users, petugas keamanan dari kebajakan atau penyusupan. Nah, itu juga harus kita miliki untuk mengamankan komputer. Nah, kalau brainware biasanya kita harus memberikan pelatihan terhadap si pengguna nantinya. Ya, mereka harus tahu bagaimana sistem ini bekerja. Nah, kalau seandainya dia tidak diberikan pelatihan, ketika dia langsung diterjunkan untuk menggunakan sistem itu langsung tanpa ada pelatihan, maka ketika ada langkah-langkah atau prosedur yang tidak tepat, maka itu akan merusak sistem itu sendiri. Ya, jadi kita harus mengamankan brainware-nya juga. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah data atau informasi yang diamankan dari pencurian data, perusakan data, pemodifikasian dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa lihat ya. Nah, keamanan dari sistem komputer itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu ada keamanan eksternal. Itu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Ya. Kemudian yang kedua, keamanan interface atau pemakai berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Kemudian keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi ya, untuk menjaga integritas program dan data. Nah, jadi 3 jenis keamanan dari sistem komputer ini perlu kita perhatikan juga. Nah, ini ada beberapa contoh kasus ya dari kejadian yang berhubungan dengan keamanan komputer. Yang pertama itu ada Kodiak. Nah, Kodiak ini adalah orang ya. Itu pada tahun 1994 dia berhasil mengakses rekening dari beberapa pelanggan perusahaan besar pada bank utama ya, dan mentransfer dana ke rekening yang telah disimpan oleh kaki tangan mereka di Finlandia. Jadi ada beberapa tempat ya seperti Finlandia, Amerika Serikat, Jerman, Israel dan Inggris. Jadi pada tahun 2005 dia dijatuhkan hukuman dan dipenjara selama 3 tahun. Diperkirakan dia telah mencuri sebesar 10,7 juta dolar. Ya, jadi dia berhasil mengambil uang dari rekening yang mereka akses itu sebanyak 10.700.000 dolar. Jadi bayangkan itu berapa nilainya. Nah, ini efeknya, ini akibat dari apa? Akibat dari kurangnya keamanan atau cyber security dari suatu sistem di perusahaan besar tersebut atau pada bank utama tersebut. Nah, kemudian yang kedua juga ada itu Don Vinci ya. Itu di tahun dia berusia 15 tahun. Dia melakukan suatu rangkaian serangan pada bulan Februari 2000 ya, tahun 2000 ya, terhadap beberapa situs web komersil yang traffic tinggi ya. Nah, ketika dia berhasil melakukan serangan itu dan dia ketahuan sehingga akhirnya dia dihukum tahanan kota di tempat tinggalnya yaitu di Montreal, Quebec ya, pada tanggal 12 September 2001.
selama 8 bulan dengan penjagaan terbuka. Nah, dia juga ada pembatasan apa ya? Dia juga ada pembatasan pemakaian internet dan juga denda. Akibat dari kejahatan dan Venisi ini, dia berhasil mengakibatkan kerugian secara global ya, kerusakan secara global itu mencapai dari 7,5 juta sampai 1,2 miliar dolar. Nah, itu akibat dari kejahatan yang dia lakukan. Kemudian Fox, nah ini salah satu pencipta dari virus email ya, Wolfbug namanya, LVU ya. Fox ini dia diduga telah menginfeksi dan melumpuhkan lebih dari 50 juta komputer dan jaringan pada tanggal 4 Mei tahun 2000. Nah, virus tersebut juga menyerang komputer-komputer milik Pentagon. Nah, Pentagon ini tempat badan pertahanan di Amerika ya. Kemudian CIA dan organisasi-organisasi besar lainnya yang menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar akibat kerusakan-kerusakan tersebut. Nah, karena di Filipina tidak mempunyai undang-undang yang melawan kejahatan hacking komputer, Fox tidak pernah didakwa atas kejahatan yang dia lakukan. Nah, kemudian Miskal itu dia dituduh sebagai salah satu godfather pemalsu kartu kredit di Eropa Timur ya. Dia dan rekan-rekannya itu dituduh memproduksi secara massal kartu kredit dan debit palsu. Pada satu titik mereka dilaporkan memiliki pendapatan hingga 100.000 dolar per hari. Bayangkan itu, 100 dolar per hari. Nah, kemudian dia ditangkap namun kemudian dibebaskan setelah 6 bulan ditahan dan dengan segera dicarikan kedudukan di pemerintahan Ukraina, sebuah posisi yang memberikan kepadanya kekebalan otomatis dari penuntutan lebih. Nah, jadi walaupun dia melakukan kejahatan ya, karena dia mempunyai mungkin pengetahuan yang lebih dibanding orang lain, tapi dia tidak bisa mengontrol kelebihannya itu ya. Seharusnya kelebihan itu kan sebenarnya suatu keuntungan, tapi dia melakukan hal-hal yang merugikan. Akhirnya dia ditahan selama 6 bulan, tapi karena kemampuannya tersebut mungkin dari pemerintahan Ukraina dia dicarikan sebuah posisi yang nantinya dia diberikan kekebalan otomatis dari penuntutan lebih, tapi nanti mungkin dia akan dipekerjakan di bidang keamanan teknologi informasi di pemerintahan tersebut. Nah, ini salah satu tokoh keamanan dunia ya, yaitu Alan Turing. Nah, dia lahir tahun 1912 ya, meninggal pada tahun 1954. Nah, dia juga dikenal sebagai ahli matematika ya. Jadi ini beberapa deskripsi dari Alan Turing. Nah, mungkin nanti bisa saudara baca sendiri ya. Alan Turing juga menggagas sebuah mesin universal yang kemudian dia disebut sebagai mesin Turing universal, mesin Turing yang mampu komputasi apapun yang dapat dihitung proses sentral komputer modern didasarkan pada makalah Turing. Nah, di 2 tahun berikutnya dia juga belajar matematika dan kriptologi ya di Institute for Advanced Study di Princeton, New Jersey. Nah, setelah dia mendapat gelar PhD ya, doktor, kemudian dia mengambil posisi paruh waktu part-time ya dengan di pemerintahan dan Cyber School, itu sebuah organisasi pemecah kode Inggris. Nah, selama Perang Dunia Kedua itu Turing adalah peserta terdepan dalam peminjaman kode masa perang, terutama yang terjadi pada sandi Jerman. Nah, Turing dia juga menulis suatu makalah tentang pendekatan matematika untuk memecah kode yang menjadi aset penting bagi kode dan sekolah cyber. Ini ya. Jadi ini beberapa deskripsi singkat dari Alan Turing. Nah, silakan nanti dibaca. Nah, jadi untuk materi hari ini itu sudah sampai di sini ya. Untuk selanjutnya nanti materi terkait aspek dan
metode dari keamanan komputer itu akan saya jelaskan pada video materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan silakan nantinya ditanyakan. Hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.